Dan saya sudah sampaikan di kajian yang sebelumnya. Semua aktivitas yang dilakukan tanpa kesadaran, itu yang bernama dosa. Sekalipun itu adalah dalam tanda kutip disebut ritual ibadah. Bahkan Quran mengatakan, orang yang sholat tetapi tidak bisa mengingat Allah, kata Quran, itulah sholatnya orang munafik. Dan orang munafik itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dasar. Disebut dengan ngantuk. Nah saat itu, ngantuk, nur insani kita, jiwa kita keluar, meninggalkan nur Allah dan nur Muhammadnya. Kemana jiwa kita keluar? Tergantung frekuensi dan kualitas jiwa kita. Makanya ketika jiwa keluar, kalau jiwanya frekuensi rendah, banyak kebencian, banyak ketakutan, banyak kedengkian, iri hati, ketika tidur, jiwa itu akan memasuki alam-alam rendah. Dan dia akan menarik energi dari yang rendah ke dalam dirinya. Ketika bangun tidur, kepala pusing, leher pegel, ya toh? Marah-marah, kemurungsung. Begitu ditanya, kenapa pegang-pegang leher? Salah bantal, bantal aja disalahkan. Jadi kalau mau belajar spiritual sungguh-sungguh, maka kita pun harus belajar mempuasakan diri untuk menghindari diri dari menyakiti makhluk lain. Kalaupun harus terbunuh demi untuk menyelamatkan jiwa kita, minta maaf pada mereka dan doakan semoga ruh yang tinggal dalam tubuh itu nanti ketika terlahir kembali, mereka memiliki tubuh yang lebih sempurna. Saya mengambil buah nangka aja di depan rumah saya peluk dulu itu pohonnya. Dan saya minta maaf, ya. Dan saya berterima kasih. Kenapa? Coba dia itu mengeluarkan buah nangka itu dari sejak pentil besar, sampai sebesar itu, sampai matang, dan ngasih tahu sama saya kalau udah matang. Karena ke kamar saya itu wanginya nyampe itu. Dan mereka ini yang namanya buah, yang namanya pohon, hampir tidak pernah menikmati buah hasil karyanya sendiri. Dan semua buah hasil karyanya sendiri itu dipersembahkan buat kita yang bernama manusia. Jadi kalau kita ngambil buah itu seenaknya saja, berterima kasih saja tidak, rasanya kita ini tidak layak disebut lebih punya perasaan daripada mereka. Kayaknya manusia tidak layak untuk mengklaim dirinya sebagai makhluk yang mulia, karena ternyata mereka lebih mulia kok daripada kita. Manusia kalau menghasilkan apapun, uang, harta, semua hanya untuk dirinya sendiri. Sedikit buat orang lain. Bahkan jika perlu buat orang lain itu yang sudah tidak terpakai, yang sudah bersisa. Bukan berniat untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Padahal kebaikan itu tidak disebut kebaikan kalau dia belum bisa memberi yang dia cintai. Jadi jangan buru-buru mengklaim diri kita sebagai makhluk paling mulia sebelum kita belajar dari kemuliaan makhluk lain. Pohon nangka itu tidak punya pilihan. Pohon nangka tidak pernah diberi pilihan untuk menjadi pohon jengkol. Pohon nangka juga tidak diberi pilihan untuk menjadi pohon anggur. Pohon nangka ya pohon nangka, pohon anggur adalah pohon anggur. Tapi manusia diberi pilihan yang luar biasa. Mau jadi apa, mau jadi siapa, Allah memberikan kebebasan. Disitulah letak keunggulannya manusia. Tapi banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Karena tidak menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Tidak menjalankan tasbihnya sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu bukan saling membutuhkan, kebanyakan saling menginginkan. Makanya perang itu terjadi karena apa? Karena pertarungan keinginan. Saya tidak meyakini di dunia ini ada perang suci. Yang namanya perang itu semuanya kotor. Karena melawan kejahatan dengan kejahatan, sama saja kita pun jadi berbuat jahat. Karena satu-satunya cara menghilangkan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Satu-satunya cara memerangi kejahatan adalah menghadirkan cinta. Hanya cinta satu-satunya kekuatan positif di semesta ini yang bisa menyelesaikan segala urusan. Dan orang-orang yang defisit cinta, tidak punya cinta, yang kerjanya setiap hari hanya ingin dicintai, diperhatikan, tidak bisa mencintai, tidak akan pernah mendapatkan hadiah cinta. Karena cinta itu hanya diperoleh ketika kita mau mengungkapkan cinta kita, bukan memaksakan cinta kita pada orang lain. Stop mengatur-ngatur orang lain agar mengikuti yang kita mau. Sekarang rubah diri kita, ungkapkan cinta kita pada siapapun. Hadiah mengungkapkan cinta, pasti cinta. Itu yang keempat, rahasia mereka. Rahasia yang kelima adalah mereka yang usianya panjang itu ternyata sederhana. Karena setiap bangun pagi, mereka punya tujuan hidup. Ketika bangun pagi, Tuhan terima kasih. Hari ini Engkau berikan kehidupan baru, dengan tubuh yang baru, dengan kesadaran yang baru. Izinkan aku untuk menghabiskan hari ini. Dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu denganku. Tujuan mereka sederhana saja, ingin membahagiakan orang hari itu. Coba kita belajar membahagiakan orang, gak usah 10 hari, 1 hari saja. Pagi-pagi itu kalau punya uang, ambil uang itu, masukkan ke dompet kita, ke saku kita. Tangan kita bisa merogoh uang dari saku kita istimewa. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa dimasukkan saku lagi. Saat tangan ini sudah tidak berdaya. Ketika tangan ini sudah diambil haknya,
Bikin tujuan tuh sehari-sehari aja. Hari ini saya mau melakukan apa, sudah. Karena besok itu ditentukan dengan apa yang kita buat hari ini. Sesederhana itu yang mereka lakukan. Lalu yang kelima, rahasia mereka itu apa? Menikmati hidup. Mereka punya harta untuk dinikmati, punya uang untuk dinikmati, bukan untuk disimpan. Tentu saja menikmati uang bukan berpoya-poya. Menikmati uang adalah menggunakan uang dan harta kita untuk kebahagiaan orang lain, dan ketika kita gunakan untuk membahagiakan mereka, bukankah kita bahagia? Punya uang 100.000, kita bisa beli makanan yang mewah untuk diri kita sendiri, dan silakan makan sendiri. Coba bedakan rasanya punya uang 10.000, beli nasi bungkus yang 10.000 satu bungkus, bisa dapat 10 bungkus dan makan bersama. Sama-sama 100.000, tapi lebih cerdas sedikit, ternyata kebahagiaannya berbeda. Itu yang kita lupakan dalam hidup ini. Hal-hal yang kecil. Nikmati. Hidup itu jangan terlalu serius. Jamnya piknik-piknik. Jamnya rekreasi-rekreasi. Jamnya bisa nyanyi-nyanyilah. Ikuti. Jangan ditahan terus jiwa yang meronta itu. Kalau ada musik, pengen joget-joget. Jangan ditahan-tahan. Kaki cuma gini-gini aja, padahal jiwa meronta-ronta pengen joget. Tahan terus. Jaim jadi. Jadinya sakit. Karena apa? Hormon kebahagiaannya tidak muncul. Padahal tubuh kita isinya cuma dua, listrik dan kimia. Kalau sistem kelistrikan tubuh kita itu waras, normal, maka tubuh kita pasti sehat. Kalau sistem kimiawi tubuh kita itu sehat, memproduksi hormon-hormon yang menyenangkan, yang meningkatkan imunitas tubuh kita nggak pernah sakit. Jadi aneh kita belajar agama, katanya sudah tinggi ilmunya, tapi segala rasa. Ya, tangan pegal-pegal, usia masih muda, gigi sudah ompong. Iya. Duduk sebentar, begitu berdiri, muter. Di tasnya semua obat-obatan. Obat mah sakit kepala. Jadi sebetulnya sekali-kali saya ingin merazia tas kalian sebetulnya. Sesekali. Itu ada masalah. Ya, ada masalah. Obat itu tidak pernah menghilangkan rasa sakit. Obat itu tidak pernah menyembuhkan. Obat itu hanya menghilangkan rasa sakit sesaat. Kalau sumber penyakitnya tidak disembuhkan, tidak akan pernah sembuh. Karena sumber penyakit itu adalah jiwa yang kotor, sumber penyakit itu adalah pikiran yang kotor, itu sumber utama penyakit. Dan itu yang menyebabkan kita banyak konflik dalam kehidupan. Konflik sosial. Dengan pasangan nggak akur, dengan anak-anak nggak akur. Di rumah kecil saja konflik sudah begitu banyak. Bagaimana di rumah besar ini? Dengan yang kita kenal saja sedarah, banyak konflik. Bagaimana dengan di luar diri kita yang tidak sedarah? Kalau hidup seperti itu sudah 15% itu berkontribusi membuat tubuh kita jadi sakit. Saya kasih tahu ya. Kalau jiwa kita beres, nutrisinya benar, dikasih makan yang betul, jiwa kita itu adalah cahaya. Dan makanan jiwa kita cuma satu, cahaya. Tapi bukan cahaya ini. Cahaya di atas cahaya, nur ala nurin. Kalau sudah ketemu nutrisinya, makanannya, jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, mentalnya pasti akan sehat. Mentalnya sehat, hubungan sosial bagus. Sudah 90% tubuh manusia itu sehat. Kenapa pagi ini kita bangun? Kenapa bisa bangun? Siapa yang membangunkan kita pagi ini? Siapa? Betul. Kita tuh kalau ngomong kan begitu. Siapa yang membangunkan kita pagi ini? Allah. Dengan cara apa Allah membangunkan? Itu yang tidak pernah ditanya. Ketika siang berganti malam, malam berganti siang, energi terbesar yang dikasih semesta untuk kita semua adalah sinar matahari. Dan sinar matahari itu memancarkan cahayanya. Itu jam 3, jam 4 dia sudah terbit itu. Dan sinar matahari itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari yang disebut dengan cahaya tampak, itu bisa merangsang mata kita yang punya saraf optik di sini. Saraf optik yang di mata kita itu bisa menyerap sinar matahari yang memiliki energi yang sangat luar biasa. Dan saraf optik itu bisa memicu munculnya yang disebut dengan hormon serotonin. Hormon serotonin itu adanya di sini, ya, di pineal gland. Nah, di pineal gland ini kemudian hormon serotonin itu membangkitkan gelombang otak yang bernama sinar beta. Nah, ketika kita memasuki gelombang beta, maka otak ini kemudian mulai berpikir, mulai menunaikan tugasnya. Makanya setiap orang bekerja pasti di gelombang beta. Dan kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, ruwet sebetulnya, cuman kita tidak pernah mau tahu.
Kenapa saya bisa bangun pagi? Kalau saya bukukan penjelasan tentang kenapa bangun pagi, itu bisa 10 jilid bukunya itu, hanya cerita bangun pagi aja. Bagaimana sinar matahari merangsang saraf optik yang ada di mata kita, bagaimana saraf optik itu bisa merangsang pineal gland di sini, bagaimana neurotransmitter di pineal gland bisa menghasilkan zat kimia yang bernama serotonin. Itu rumus kimianya luar biasa, ruwet itu. Tapi ini saya bahasakan dalam bahasa sederhana. Begitu luar biasa. Tubuh kita ini luar biasa, cuman kita tidak mau tahu. Kita hanya melihat tubuh ini seongok daging saja. Lalu kita terus mengejar sesuatu yang halusinasi berdasarkan pikiran kita. Dan kita terus-menerus menjadi diri palsu. Tidak pernah tahu siapa diri kita lahir batin. Maka ya siapa yang tidak kenal dirinya, selamanya tidak akan pernah beres kehidupannya. Karena tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan, gak beres semuanya. Dan saya sudah sampaikan di kajian yang sebelumnya. Semua aktivitas yang dilakukan tanpa kesadaran, itu yang bernama dosa. Sekalipun itu adalah dalam tanda kutip disebut ritual ibadah. Bahkan Quran mengatakan orang yang sholat tetapi tidak bisa mengingat Allah, kata Quran itulah sholatnya orang munafik. Dan orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dasar. Saya tanya, kenapa malam kita bisa tidur? Tuh. Ini yang sederhana. Karena ngantuk. Saya tanya lagi, kenapa kita bisa ngantuk? Kecapean. Apakah semua orang capek bisa ngantuk dan tidur? Ketika matahari tenggelam membelakangi bumi, alam semesta ini gelap. Ketika alam semesta gelap, bagian bumi yang gelap itu tidak mendapatkan energi dari sinar matahari. Dan saat itu, saraf optik di mata kita tidak mengirim sinyal apapun kepada pineal gland di sini. Apa yang terjadi? Pineal gland saat itu menghasilkan yang disebut dengan hormon khusus untuk menghasilkan gelombang alfa. Luar biasa kan? Jadi kalau serotonin menghasilkan gelombang beta, ini ya, hormon ini justru menghasilkan gelombang namanya gelombang alfa. Itu yang disebut dengan kondisi hipnosis itu. Dan saat itu kita memasuki keadaan tanpa ikatan. Itu yang disebut dengan ngantuk. Nah saat itu ngantuk, nur insani kita, jiwa kita keluar, meninggalkan nur Allah dan nur Muhammadnya. Kemana jiwa kita keluar? Tergantung frekuensi dan kualitas jiwa kita. Makanya ketika jiwa keluar, kalau jiwanya frekuensi rendah, banyak kebencian, banyak ketakutan, banyak kedengkian, iri hati, ketika tidur, jiwa itu akan memasuki alam-alam rendah. Dan dia akan menarik energi dari yang rendah ke dalam dirinya. Ketika bangun tidur, kepala pusing, leher pegel, ya toh? Marah-marah, kemurungsung. Begitu ditanya, kenapa pegang-pegang leher? Salah bantal, bantal aja disalahkan. Bantal saja makhluk yang tidak berdaya oleh manusia disalahkan. Coba manusia itu kurang ajarnya seperti itu. Kurang belajar maksud saya. Bantal saja disalahkan. Selalu mencari pihak lain yang bisa disalahkan. Untung aja bantal itu tidak pernah melawan. Betul apa tidak? Karena semua itu tidak mengerti. Makanya ketika saya membimbing untuk dibukakan mata kalbu, saya tanya, kalian sudah bisa tidur? Tidur yang waras. Nur insaninya itu betul-betul menghadap kepada Allah. Bukan ngaprak kemana-mana. Itu bukan tidur, itu ngorok namanya. Sehingga setelah tidur itu tidak ada recovery. Tidak ada regenerasi sel. Kapan recovery itu terjadi? Kalau tubuh kita menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Dan hormon melatonin itu gelombang otak kita ada di gelombang alfa. Itu akan mendorong kita ke gelombang theta, ke gelombang delta. Puncaknya kita bisa mencapai gelombang gamma namanya. Itu yang disebut dengan kesadaran super itu. Wah, pusing pasti ya. Ya kita belajar agama nggak jelas, belajar ilmu pengetahuan nggak jelas. Jadi nggak ada yang jelasnya. Semua ukur cek jeung cenah, buahna lebat kumeureun. Betul apa tidak? Nggak ada kepastian di sini. Saya sering tanya, kalau kamu nanti mati, kamu kembali pada Allah atau nempel di pohon mangga? Jawabannya walau alam terus. Gak jelas. Itu yang namanya judi itu. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Hadirin, tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi kenapa kita selalu mengurusi yang tidak pasti yang bernama kehidupan? Kematian yang pasti, tidak ada yang menyiapkannya. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagotil hulqum wa antum hina idin tangdurun
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu kata Allah. Sampai Allah mengatakan, wa nahnu aqrab, sungguh kami tidak dekat kepada kamu, tapi kenapa saat itu kamu tidak bisa melihat? Kenapa? Karena mata kolbu kita masih buta, masih tercover, masih tertutup. Dan selama hidup, kita tidak berjuang untuk membuka mata itu. Kita hanya hidup dengan satu mata, yang namanya mata lahir. Walaupun mata ini dua-duanya mata lahir. Makanya siapapun yang menggunakan mata lahirnya saja dalam hidup, tidak menggunakan mata jiwanya, itu yang disebut dengan dajjal. Itu yang disebutkan si mata satu itu. Di internet macam-macam orang menggambarkan dajjal. Matanya satu, lolong bonconong hiji. Itu ngarang. Dajjal itu si mata satu. Orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selalu tertipu. Karena dia hanya bisa melihat bungkusan luarnya saja. Dalamnya dia tidak bisa lihat. Karena untuk memiliki penglihatan ke dalam, kita tidak bisa menggunakan mata itu. Mata ini adalah mata lahir, sebangsa kornea mata, sebangsa darah. Dan mata lahir, mata materi, hanya bisa melihat yang bersifat materi. Tapi mata kolbu, mata jiwa, mata itu yang diberikan Allah kepada kita. Itu mata itu memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih tajam dari laser, lebih tajam daripada sinar X. Sinar X, ronsen. Ketika orang yang patah tulang, untuk tahu berapa banyak patahan di dalamnya, pakai ronsen semuanya kelihatan. Kenapa? Karena sinar itu frekuensinya tinggi. Dia bisa menembus lapisan daging. Dan bisa masuk ke lapisan terdalam. Bahkan tulang mana yang berantakan, kelihatan. Itu sinar ronsen, itu sinar biasa. Buatan manusia. Kita memiliki cahaya yang lebih tinggi lagi dari itu. Namanya nur ala nur. Lebih tinggi lagi frekuensi dari itu. Kalau sudah bisa menggunakan itu, kita bisa tembus semuanya. Ini bukan ilusi. Bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Yang nggak tahu ilmunya, tahu caranya, jangan komentar. Kalau nggak tahu. Ini nggak tahu komentar. Orang yang dangkal pengetahuannya memang begitu. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang menghakimi orang lain, merasa dirinya paling benar. Yang paling berbahaya ini adalah orang yang menyatakan dirinya, saya sudah tahu. Siapapun yang mengatakan saya sudah tahu, dia tertutup dari pengetahuan baru. Dan itu yang disebut oleh Quran, kafaro. Kafaro itu cover itu tutup. Dia menutup dirinya dari semua pengetahuan baru. Itu yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan. Tapi mereka yang menutup diri merasa paling benar. Dan orang yang menutup diri, satu, telinganya mati. Kalau telinga sudah mati, tidak ada yang masuk lewat telinga. Tidak ada informasi yang masuk lewat telinga. Yang kedua, otaknya mati. Kalau otaknya sudah mati, berikutnya daya kritis mati, daya kreatif mati, kemampuan berkomunikasi mati, kemampuan berkolaborasi mati. Apa jadinya? Sudah, merasa asik aja di dunia sendiri. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling suci. Suatu saat sentuh saja sedikit, binatangnya keluar. Gampang kok untuk mengeluarkan binatang pada diri orang yang mengatakan dirinya suci. Pinjemin uang aja. Gampang kok. Pinjemin uang. Janjikan aja sehari, besok jangan dibayar dulu. Keluar tuh binatangnya tuh. Gampang kok. Makanya saya kalau mancing binatang gitu. Keluar tuh binatang-binatangnya keluar itu. Aslinya keluar. Makanya lihat manusia itu sederhana. Jangan di sini lihat orang, jangan di sini. Di sini semua sedang berpura-pura baik. Maaf ya. Kan di sini mah semua rapi, sabar, kelihatannya. Soleh, kelihatannya. Betul? Kalau lihat aslinya manusia jangan di sini. Di luar sini, di kehidupan nyata. Di situ aslinya. Coba, kalau ingin lihat aslinya kalian tuh begitu keluar, injak aja sendalnya. Nyolot, itulah aslinya. Padahal baru selesai ngaji. Betul apa tidak? Jadi jangan nguji orang baik di sini, ya. Di tempat ibadah semua kelihatan seperti baik, kelihatan seperti soleh, kelihatan seperti sabar, ya kelihatan seperti di sini, ya. Nah, rahasia yang keempat tadi itu apa? Yang kelima itu memiliki tujuan hidup setiap bangun tidur. Nah, rahasia yang keenam ini luar biasa. Mereka punya iman yang keren. Orang yang imannya keren jarang memamerkan baju keyakinannya. Yang dia pamerkan itu adalah akhlak.
Yang dipamerkan itu adalah akhlak. Rasulullah itu memamerkan akhlak. Karena tugasnya beliau memang datang ke semesta untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu mobilnya nggak ada tulisan La ilaha illallah, nggak ada. Rasulullah nggak ada. Nggak percaya sama saya? Nggak kayak kalian. Yang dipamerkan akhlak. Makanya kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang ciri orang beriman, coba lihat. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, orang lain tidak tidur karena kelaparan. Iman itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian. Tidak disebut orang beriman jika hidupnya kotor. An-nadofatu minal iman. Bersih sebagian daripada iman. Kalau cari uangnya kotor, masih tipu-tipu, dagang tipu-tipu, kerja di pemerintahan, korupsi. Saya nggak percaya dia punya iman walaupun pakai dandanan seperti orang beriman. Karena iman itu sebetulnya ujungnya adalah akhlak ya. Kalau orang punya iman nggak mungkin dong nipu orang. Kalau orang punya iman nggak mungkin menutup mata Tuhan, nggak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin orang beriman menyakiti orang lain. Orang yang masih menyakiti orang lain itu karena belum selesai dengan dirinya sendiri sebetulnya. Orang yang masih banyak konflik di luar sebetulnya masalahnya sederhana, karena dalam dirinya masih berantakan. Makanya kita benahi dulu yang berantakan di dalam. Nanti di luar akan dengan sendirinya ikut. Jangan terus memperbaiki situasi keluar, gak akan beres. Perbaiki situasimu ke dalam. Bereskan yang di dalam. Siapapun yang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar suci. Siapapun yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar, apapun akan dilihat sebagai kemuliaan. Dan siapapun yang sudah beres di dalam, beres di luar. Itu sederhananya. Ada riset yang luar biasa ini, riset terbaru. Ada orang yang melakukan riset. Ini di bukunya The Blue Zone tadi. Ya, risetnya dilakukan begini. Ternyata orang-orang yang beriman, dia punya komunitas, dia punya guru, dia punya ajaran, dan dia bertemu membicarakan tentang kesadaran seminggu sekali saja, memperpanjang umur. Itu yang dalam ajaran lain disebut Triratna. Triratna itu 3 mutiara. Mutiara yang pertama adalah punya komunitas, punya kumpulan orang-orang yang sefrekuensi. Yang kedua, di situ ada guru yang membimbing komunitas itu. Dan yang ketiga, dia punya ajaran yang diamalkan di komunitas itu, yang membuat komunitas itu setiap saat kesadarannya naik. Itu Triratna. Ini saya kasih tahu ya. Ketika dunia sudah meninggalkan kita, saat kita menjelang tua, kita hanya butuh satu dalam hidup, komunitas. Perlu sahabat, perlu orang-orang yang bisa bersama dengan kita. Dan keberadaan mereka luar biasa kita butuhkan. Orang yang menyendiri di rumah, teman gak punya, karena dulu kurang bagus silaturahimnya, cepet. Udah isi aja. Cepet. Nah yang ketujuh, ya, supaya umur panjang, menurut rahasianya The Blue Zone, apa tuh? Punya ikatan keluarga yang kuat. Jangan pernah sepelekan keluarga. Saya lihat cucu saya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Ya memang kalau laki kan ganteng, kalau perempuan cantik, lucu. Lihat senyumnya saja, kayaknya di sini tuh udah punya apa gitu. Hormon endorfinnya muncul, oksitosin muncul, serotonin muncul, melatonin muncul. Makanya kalau orang-orang yang tahu, anak itu adalah sumber sukacita yang luar biasa. Buatlah anak kita, cucu kita betah di rumah kita. Dan ngumpul dengan mereka itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu salah satu rahasia panjang umur. Coba, kalau di keluarga sudah konflik, ayah ibu konflik, dengan anak konflik, anak gak mau datang ke rumah karena kita bawel, cucu gak pernah mau datang ke rumah karena kitanya pelit. Ya udah, mau hiburan apa coba? Hiburan yang paling asik itu adalah ketika kita punya ikatan keluarga yang kuat. Oleh karena itu, kalau yang sedang punya masalah dengan urusan keluarga, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk berpisah. Kita tidak mungkin datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang akan melunasi utang karma kita. Terimalah mereka apa adanya. Terima kelebihannya, terima kekurangannya. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk tahu data diri. Tahu data diri itu penting. Suami saya ini golongan darahnya apa? Suami saya ini lahirnya tanggal berapa?
Suami saya ini kekuatan otaknya mana? Apakah logik, kreatif, emosi, atau yang lainnya? Kalau kita tahu cara memperlakukan mereka. Sebetulnya kita ini karena kurang pengetahuan, sehingga semua orang diperlakukan sama oleh kita, karena kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Padahal riset yang terbaru tentang golongan darah luar biasa. Nanti kalau selesai kajian ini, pergi ke toko buku, cari buku judulnya Touch My Heart. Itu cerita tentang golongan darah. Bagaimana kita cara memperlakukan anak golongan darah O, bagaimana cara memperlakukan anak golongan darah A, bagaimana memperlakukan anak golongan darah B, bagaimana memperlakukan anak golongan darah AB. Ternyata golongan darah itu harus dibaca oleh kita, bukan sekedar golongan darah untuk kesehatan. Ternyata golongan darah menceritakan kepribadian setiap makhluk. Luar biasa bukan? Pernah belajar itu? Saya nggak ngerti kalian tuh belajarnya apa selama ini. Yang penting-penting nggak pernah dipelajari. Cara menegur anak golongan darah O, cara menegur anak golongan darah B, cara menegur anak golongan darah AB, itu ternyata cara menegurnya saja berbeda. Bahkan di negara-negara beradab, name tag di pabrik, di tempat kerja, bagian atasnya itu nama, bagian bawahnya adalah golongan darah. Dan mereka tuh sudah menyadari golongan darah O perlakukan seperti ini, golongan darah A perlakukan seperti ini, golongan darah B perlakukan. Bahkan makanan tuh golongan darah O apa? Makanan tuh golongan darah A apa? Sampai segitunya coba ilmuwan menemukan. Ya kita nggak mau belajar. Lihat TikTok, senangnya lihat hoax, berita-berita yang negatif. Sayang sekali. Kita hidup di zaman digital, di mana segala informasi sudah ada dilihat di sini secara langsung, dan kita tidak tahu informasi mana yang bagus untuk menjadi penolong bagi diri kita. Sayang sekali. Baik. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang sangat penting untuk kita semua. Itu baru pembukaan yang tadi itu. Topiknya adalah hari pembalasan itu pasti. Kenapa topik ini penting untuk dibahas? Hasil akhir dari kajian kita, harapan saya adalah ini. Harapan saya ini. Ini harapan ya. Karena saya itu seorang pengajar, jadi saya kalau ngajar itu harus jelas yang mau saya capai apa. Jadi ini yang mau saya capai. Ini dampak dari kajian kita hari ini nih yang mau saya capai. Yang pertama, kalau paham bahwa hari pembalasan itu pasti, yang pertama akan menimbulkan kewaspadaan terhadap segala perilaku. Kita bisa mengontrol pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita. Bisa mengontrol. Yang kedua, harapan saya bisa mempertimbangkan sebaik mungkin kata-kata yang diucapkan. Karena kata itu doa. Apalagi ketika kata yang diucapkan, produk pikiran ini dibantu oleh rasa yang kuat. Hati-hati. Itu bisa menjadi kenyataan. Yang ketiga, harapan saya kita bisa bertimbang cipta sebelum bertindak. Mikir 2 kali. Yang keempat, harapan saya kita bisa punya karakter merasa sebelum terasa. Terasa sebelum merasa. Kalau orang datang ke rumah kita, jangan ditunggu mereka mengatakan kebutuhannya. Kalau bisa kita sudah bisa merasakan dia datang butuh apa. Itu baru keren itu. Baru benar itu ngajinya itu. Kita udah mereka ngungkapkan kebutuhan malah dimaki-maki. Seragamnya sih 7 seminggu. Tapi setiap ada orang datang ke rumah sudah dicurigai. Udah dipasang bemo. Udah manyun. Gara-gara disuguhi ditawarin makan. Datang saja sudah penuh dengan curiga. Padahal yang datang saudaranya sendiri. Coba. Ketika orang datang ke rumah kita mereka tidak nyaman, sudah jelas kita bukan ahli surga. Kata Rasul, ciri ahli surga itu tetangganya datang ke rumah kita, rindu di rumah kita dan sulit untuk pulang di rumah kita. Gitu nggak kira-kira kalau tamu datang ke rumah kita? Kalau tamu datang ke rumah kita baru aja datang udah pengen pergi lagi, berarti mereka nggak nyaman loh dengan perangai kita, nggak nyaman dengan energi kita. Ada masalah dengan kita, ada masalah. Nah ini harapan saya, belajar merasa sebelum terasa. Ya, ini harus dilatih, hadirin, harus dilatih. Yang kelima, harapan saya kita bisa tepa salira. Tepa salira itu bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang keenam, tidak menjadi penghambat bagi orang lain yang sedang melunasi utang karmanya sendiri. Yang ketujuh, mampu berdamai dengan segala keadaan. Ini harapan saya, harapan saya. Oleh karena itu, kita mulai dari yang pertama.
Jadi judulnya apa? Ya, hari pembalasan itu pasti. Saya mau cerita dulu hukum sebab akibat supaya mengerti semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik semesta ini, menciptakan semesta ini dengan satu hukum, namanya hukum sebab akibat. Atau sering disebut kalau bahasa fisikanya hukum aksi